Hai, selamat datang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Banjar. Sebelum kita mulai pembahasannya, yuk ketahui dulu siapa penyusun dari video ini. Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin atau Kerajaan Banjar adalah sebuah kesultanan yang wilayahnya saat ini termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Wilayah Banjar yang lebih luas terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Kesultanan ini semula beribu kota di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke beberapa tempat, dan terakhir di Martapura. Ketika beribu kota di Martapura disebut juga dengan Kerajaan Kayu Tangi. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1520 atau abad ke-15, dan lalu dihapuskan sepihak oleh Belanda pada 11 Juni 1860. Namun rakyat Banjar tetap mengakui ada pemerintahan darurat atau pelarian yang baru berakhir pada 24 Januari 1905. Namun sejak 24 Juli 2010, Kesultanan Banjar hidup kembali dengan dilantiknya Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mustahim Billah. Munculnya Kerajaan Banjar dipengaruhi oleh negara Daha yang pada waktu itu adalah kerajaan yang berkuasa di Kalimantan Selatan. Raja Kerajaan Daha adalah Maharaja Sukarama, mempunyai 3 orang anak, diantaranya Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan yang terakhir adalah Putri Galuh. Konflik ini bermula dari adanya perebutan kekuasaan antara Pangeran Samudra yang merupakan pewaris sah Kerajaan Daha dengan pamannya bernama Pangeran Tumenggung. Hal ini bermula pada saat Raja Sukarama yang menyampaikan wasiat bahwa raja pengganti dirinya adalah cucunya, yakni Raden Samudra. Raden Samudra adalah anak putrinya, Putri Galuh Intansari, dan ayahnya Raden Mentrijaya. Ayah dari Raden Samudra adalah Raden Mentrijaya, putra dari Raden Begawan, saudara Maharaja Sukarama. Wasiat tersebut menyebabkan Raden Samudra terancam keselamatannya, karena para putra Maharaja Sukarama juga berambisi sebagai raja, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung. Sehingga pada saat Raja Sukarama wafat, jabatan digantikan oleh anak tertua yang bernama Pangeran Mangkubumi, karena pada saat itu Pangeran Samudra masih berusia 7 tahun. Pangeran Mangkubumi tidaklah menjabat. Hal itu disebabkan karena ia wafat di tangan pengawalnya sendiri yang berhasil terhasut oleh Pangeran Tumenggung. Karena Pangeran Mangkubumi wafat, tahta selanjutnya berhasil dikuasai oleh Pangeran Tumenggung. Dibantu oleh Arya Trenggana, Pangeran Samudra melarikan diri dengan sampan ke hilir Sungai Barito. Pangeran Samudra yang menyamar menjadi nelayan, tepatnya di daerah Balandean dan Kuin, ditampung oleh Patimasi di rumahnya. Patimasi adalah kepala kampung Banjarmasih. Beliau merupakan penguasa Banjar yang sebelumnya sudah memeluk agama Islam. Pada tahun 1526, tepatnya di wilayah Banjarmasin, Raden Samudra diangkat menjadi Raja Banjar. Hal ini sesuai dengan hasil perundingan yang dilakukan oleh Patimasi, Pati Balit, Pati Balitun, dan juga Pati Kuin. Kabar tersebut terdengar oleh Raja Tumenggung, sehingga ia marah besar dan berencana untuk melakukan penyerangan. Pangeran Tumenggung menyiapkan armada perang yang kemudian dikirimkan ke Sungai Barito dan ujung Pulau Lala untuk menyerang Raden Samudra. Tetapi Raden Samudra tidak tinggal diam. Ia meminta saran dari Patimasi, karena pada saat itu Kerajaan Banjar belum mampu untuk melawan pasukan dari Pangeran Tumenggung. Pangeran Patih menyarankan kepada Raden Samudra untuk menemui sekaligus meminta bantuan kepada Kerajaan Demak yang pada saat itu masih berada di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana. Hasil yang didapatkan adalah Kerajaan Demak bersedia membantu Raden Samudra, tetapi dengan satu syarat, yakni Raden Samudra dan rakyatnya bersedia memeluk agama Islam. Syarat tersebut disetujui oleh Raden Samudra. Kemudian Kerajaan Demak mengirimkan 1.000 pasukan lengkap dengan senjata serta penghulu yang bernama Khatib Dayaan untuk mengislamkan masyarakat yang ada di Banjar. Pangeran Tumenggung berhasil dikalahkan berkat bantuan dari Kerajaan Demak. Akibat dari kekalahan tersebut, Kerajaan Daha jatuh ke tangan Raden Samudra. Kesultanan Banjar mengalami kejayaan pada abad ke-17 dengan komoditas lada sebagai barang dagangan. Raja-raja Kesultanan Banjar praktis wilayah Kalimantan membayar upeti pada Kerajaan Banjarmasin. Sebelumnya, Kesultanan Banjar membayar upeti kepada Kesultanan Demak.
Tetapi pada saat Kesultanan Demak diteruskan Kesultanan Pajang, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirimkan upeti ke Jawa karena memiliki kekuatan di bidang militer dan ekonomi. Sultan Banjar mengeklaim bahwa Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir, dan Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam-Asam, Kintab, dan Suarangan sebagai wilayah yang ditaklukkan Kerajaan Banjarmasin. Hal ini terjadi pada 1636. Di samping menghadapi rencana serbuan-serbuan dari Mataram, Kesultanan Banjarmasin juga harus menghadapi Belanda. Pada 1637, Banjarmasin dan Mataram mengadakan perdamaian setelah hubungan yang tegang selama bertahun-tahun. Perang Makassar 1660 hingga 1669 menyebabkan banyak pedagang pindah dari Sumba Opu dan Pelabuhan Goa ke Banjarmasin. Mata uang yang beredar di Kesultanan Banjar yaitu disebut dengan Doit. Kesultanan Banjar merupakan kerajaan terkuat di Pulau Kalimantan. Sultan Banjar menggunakan perkakas kerajaan yang bergaya Hindu. Teritorial Kerajaan Banjar pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17 terbagi dalam 3 wilayah. Meskipun terminologi ini tidak dipergunakan dalam sistem politik dan pemerintahan dalam kerajaan, yaitu yang pertama, Negara Agung atau wilayah sentral budaya Banjar, yaitu wilayah Banjar Kuala, Banjar Banyu, dan Pahuluan. Yang kedua, mancanegara atau daerah rantau seperti Kepangeranan, Kota Waringin, Tanah Dusun, Tanah Laut, Pulau Laut, Tanah Bumbu, dan Pasir. Dan yang ketiga adalah daerah pesisir atau daerah tepi atau terluar, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur atau Utara. Dalam perjalanan sejarah ketetapan wilayah, Kesultanan Banjar tersebut tidak dapat dilihat dengan jelas dengan batas yang tetap, karena dipengaruhi oleh keadaan yang tidak stabil dan batas wilayah yang fleksibel, disebabkan oleh berkembangnya atau menurunnya kekuasaan Sultan Banjar. Sejak ibu kota dipindahkan ke daerah Martapura, maka kota Martapura sebagai kota raja merupakan wilayah atau ring pertama dan pusat pemerintahan Sultan Banjar. Wilayah teritorial atau ring kedua Negara Agung terdiri dari yang pertama, tanah laut atau laut darat, terdiri A. Satui, B. Tabunio, diserahkan kepada VOC Belanda pada 13 Agustus 1787, dan yang C. Maluka, daerah yang dikuasai Inggris pada 1815 sampai 1816, yaitu Maluka, Liang Anggang, Kurau, dan Pulau Limai. Yang kedua, daerah Banjar Lama atau Kuin atau Banjarmasin bagian utara, dan Pulau Tatas atau Banjarmasin bagian barat. Tahun 1709 atau tahun 1747, Belanda mendirikan benteng di Pulau Tatas atau Banjarmasin bagian barat, merupakan daerah yang mula-mula dimiliki VOC Belanda. Pulau Tatas termasuk daerah yang diserahkan kepada VOC Belanda pada 13 Agustus 1787. Selanjutnya, Mantuil sampai Sungai Mesa diserahkan kepada Hindia Belanda pada 4 Mei 1826. Sedangkan Banjar Lama atau Kuin sampai perbatasan daerah Margasari masih tetap sebagai wilayah kesultanan sampai 1860. Yang ketiga yaitu Margasari, wilayah kerajaan sampai 1860. Yang keempat, Banua Ampat, artinya Banua Nang Empat, yaitu Banua Padang, Banua Halat, Banua Parigi, dan Banua Gadung, wilayah kesultanan sampai 1860. Yang kelima, Amandit, wilayah kerajaan sampai 1860. Yang keenam, Labuan Amas, wilayah kerajaan sampai 1860. Yang ketujuh, Alai adalah wilayah kerajaan sampai 1860. Yang ke-8, Banua Lima, artinya Lalawangan yang 5, yaitu Negara, Alabio, Sungai Banar, Amutai, dan Kalua, yang merupakan wilayah kerajaan sampai 1860. Yang ke-9, Pulau Bakumpai, yaitu tebing barat Sungai Barito dari Kuala Anjaman ke hilir sampai Kuala Lupa.
diserahkan pada Hindia Belanda pada 4 Mei 1826 bersama daerah Pulau Burung. Dan yang ke-10, Tanah Dusun, yaitu dari Kuala Marabahan sampai hulu Sungai Barito. Pada 13 Agustus 1787, Dusun Atas diserahkan kepada VOC Belanda, tetapi daerah Mengkatip atau Dusun Hilir dan Tamiang Layang atau Dusun Timur dan sekitarnya termasuk dalam wilayah inti Kesultanan Banjar hingga dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1860. Teritorial ring ketiga, yaitu mancanegara, dengan tambahan kedua daerah ini merupakan wilayah asal Kesultanan Banjar sebelum pemekaran. Teritorial ring keempat adalah pesisir, yaitu daerah terluar. Maka dengan tambahan kedua wilayah ini, teritorial kerajaan semakin bertambah luas, lebih kurang sama dengan Provinsi Borneo pada masa kolonial Hindia Belanda. Perjanjian Sultan Tamjidullah I dengan VOC pada 20 Oktober 1756 yang berencana untuk menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri, yaitu Sanggau, Sintang, Lawai, Pasir, Kutai, dan Berau. Ini adalah sistem pemerintahan dari Kerajaan Banjar. Dan ini adalah raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Kehidupan yang ada pada masyarakat Kesultanan Banjar dibagi menjadi 3 aspek. Aspek tersebut meliputi aspek kehidupan politik, aspek kehidupan ekonomi dan sosial, dan yang terakhir adalah aspek kehidupan budaya. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing aspek yang ada. Yang pertama adalah kehidupan politik. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan yang berdiri akibat bantuan dari Kerajaan Demak. Kesultanan Banjar menentukan kedudukan raja berasal dari keturunan dan juga kekayaan. Sehingga pemerintahan pada kesultanan ini bersifat aristokratis, yakni dikuasai oleh para bangsawan dengan raja yang hanya menggunakan simbol pemersatu. Penguasa tertinggi yang ada di Kerajaan Banjar yakni Sultan, di mana ia mempunyai kekuasaan baik itu di dalam bidang politik dan juga keagamaan. Yang kedua, kehidupan sosial dan ekonomi. Kesultanan Banjar mempunyai peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid, di mana pada lapisan teratas ditempati oleh golongan penguasa uang, terdiri dari kaum bangsawan dan juga keluarga raja. Lapisan kedua ditempati oleh para pemuka agama yang mempunyai tugas dalam bidang hukum, keagamaan, dan juga kerajaan. Dan lapisan yang terakhir ditempati oleh golongan mayoritas yang merupakan para petani, nelayan, pedagang, dan masih banyak lagi. Pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17, perekonomian yang ada di Kalimantan Selatan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan yang ketiga adalah kehidupan budaya. Kesultanan Banjar terbagi menjadi 3 golongan, yakni kelompok Banjar Muara atau suku Ngaju, kelompok Banjar Batang Banyu atau suku Maanyan, dan yang terakhir kelompok Banjar Buku atau suku Bukit. Masyarakat Banjar merupakan percampuran dari budaya Melayu dengan budaya Bukit dan juga Manyaan, sehingga membentuk sebuah kerajaan Tanjung Pura yang menganut agama Buddha. Percampuran yang kedua yakni percampuran dari kebudayaan pertama dengan kebudayaan dari Jawa, sehingga menghasilkan kerajaan negara Dipa yang memiliki agama Buddha. Percampuran yang ketiga adalah perpaduan dengan kebudayaan Jawa dan membentuk kerajaan Semegawadaha yang memiliki agama Hindu. Dan yang terakhir merupakan kelanjutan dari kerajaan Daha yang membentuk kerajaan Banjar Islam dan perpaduan suku Ngaku, Maanyan, dan Bukit. Peninggalan kerajaan Banjar yang pertama adalah Candi Agung. Candi Agung Amuntai diperkirakan telah berusia kurang lebih 740 tahun. Bahan material yang digunakan dalam pembuatan candi adalah batu dan kayu. Candi tersebut ditemukan dengan beberapa benda lainnya yang diduga sudah berusia sekitar 200 tahun. Yang kedua, Masjid Sultan Suryansyah.
Masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansah yang merupakan Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Masjid tersebut merupakan masjid yang bersejarah dan menjadi masjid tertua yang berada di Kalimantan Selatan. Masjid Sultan Suryansah terletak di Kelurahan Kuyon Utara, Banjarmasin Utara, yang dikenal sebagai Banjar Lama dan merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama. Peninggalan yang ketiga adalah Kompleks Makam Sultan Suryansah. Kompleks pemakaman ini merupakan kompleks pemakaman yang berada di Kelurahan Kuyon Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kota Banjarmasin. Dan peninggalan yang keempat atau peninggalan yang terakhir adalah senjata dan berkakas kerajaan. Museum Lambung Mangkurat merupakan museum berada di Kota Banjarbaru. Pada museum tersebut terdapat beberapa peninggalan sejarah yang meliputi batu, ukiran, kayu ulin, perkakas pertanian, perlengkapan rumah tangga, alat musik tradisional, dan beberapa peninggalan yang masih mengandung makna sejarah. Kesultanan Banjar mengalami masa kemunduran diakibatkan oleh kehadiran orang asing yang berhasil membuat adanya perpecahan yang berada di sana, terutama kehadiran pihak pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang terus ikut campur dengan urusan adat kerajaan. Akibat perlakuan tersebutlah perang yang terjadi antara kerajaan Banjar dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebelumnya, Kesultanan Banjar memiliki kehidupan yang baik dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tetapi akibat kelancaran pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ikut campur dengan urusan kerajaan yang membuat pertempuran yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan di wilayah Kalimantan Selatan. Perang tersebut dinamakan dengan Perang Banjar. Perlawanan tahap pertama dimulai pada tahun 1859 sampai dengan 1863. Dan perlawanan kedua dimulai pada tahun 1863 sampai dengan 1905. Perang tersebut berlangsung hampir setengah abad dan berakhir dengan kekalahan dari kerajaan Banjar, sehingga pada tahun 1905 ditandai dengan runtuhnya kerajaan Banjar.